teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, tetap bermasker kemana-mana, rajin cuci tangan, terus kemudian jangan takut vaksin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuatkan video terkait beberapa pertanyaan tentang BPNT Tunai 2022 atau BSP ya teman-teman, Bantuan Sosial Pangan Tunai tahun 2022. Karena banyak sekali yang belum mendapatkan undangan. Nah, yang akan saya bahas adalah kategori-kategori para penerima bantuan tertentu. Apakah penerima bantuan tersebut itu mendapatkan bantuan BSP 2022 atau tidak. Nah, untuk KPM atau keluarga penerima manfaat PKH baru atau PKH validasi 2021, pada tahun 2021 kemarin itu kan ada penambahan kuota penerima bantuan PKH, yaitu para penerima PKH baru, istilahnya seperti itu. Nah, para penerima PKH baru tersebut sudah mendapatkan KKS PKH. Namun pada tahun 2021 mereka itu pencairan PKH-nya itu tidak lengkap. Ada yang hanya cair 1 kali, ada yang 2 kali, dan alhamdulillah ada yang 3 kali penyaluran. Nah, kemudian apakah para peserta PKH validasi baru tersebut itu mendapatkan bantuan BPNT Tunai 2022 atau tidak? Jawabannya adalah tidak atau belum. Kenapa? Karena mereka statusnya adalah sebagai peserta bantuan PKH saja. Jadi mereka belum menjadi peserta bantuan BPNT. Di tahun 2021 kemarin mereka statusnya belum mendapatkan BPNT. Jadi yang cair hanya PKH saja. Kemudian tahun 2022 ini mereka juga belum menjadi peserta bantuan BPNT, sehingga bantuan BPNT tunainya di tahun 2022 ini juga masih belum dapat. Nah, untuk para peserta PKH validasi baru 2021 ini sampai pencairan PKH sekarang sudah masuk termin kedua. Jadi PKH tahap 1 itu sudah masuk termin kedua. Masih banyak dari peserta PKH validasi baru yang bantuan PKH-nya belum cair. Ini ditunggu saja, teman-teman segera koordinasi dengan pendamping PKH di wilayah teman-teman masing-masing. Kemudian untuk kategori peserta bantuan BPNT, jadi sudah pernah menerima bantuan BPNT tapi tahun 2021 itu BPNT-nya tidak cair, entah itu kode 06 ataupun kode 14. Jadi pada tahun 2021 kemarin mereka itu bantuan BPNT-nya tidak bisa lancar cair. Ada yang bisa cair cuma 5 bulan, ada yang sampai bulan Oktober dan seterusnya itu sudah tidak cair. Ada yang dari awal tahun 2021 ini bantuan BPNT-nya tidak cair, itu juga ada. Nah, untuk para peserta BPNT yang tidak cair di tahun 2021, ini banyak sekali yang juga tidak bisa cair bantuan BPNT-nya di tahun 2022 ya. Jadi mereka juga tidak atau belum mendapatkan bantuan BPNT tunai di tahun 2022. Nah, saran saya untuk mereka yang sudah pernah mendapatkan bantuan BPNT tapi pada tahun 2021 bantuan BPNT-nya ini tidak cair, dan di tahun 2022 ini dengan skema bantuan sembako yang baru yang kemudian disebut dengan BSP Tunai atau Bantuan Sosial Pangan Tunai, mereka juga tidak menjadi peserta bantuan BSP tersebut. Jadi saran saya untuk teman-teman dengan masalah seperti itu, teman-teman bisa koordinasi dengan pendamping PKH ataupun TKSK untuk mengecek apakah status teman-teman itu di DTKS masih sebagai peserta bantuan BPNT atau tidak. Ketika di DTKS itu ngeceknya bisa melalui operator desa ya teman-teman, bukan ngecek sendiri. DTKS dengan web bansos itu berbeda.
Jadi saran saya lebih baik diceknya itu di DTKS atau 6NG yang dimiliki oleh pendamping PKH dan juga operator desa. Ketika nama teman-teman itu tidak ada di dalam DTKS ataupun 6NG sebagai penerima bantuan BPNT, teman-teman bisa mengusulkan kembali kepesertaan bantuan BPNT teman-teman melalui operator desa. Pengusulannya ini offline saja, tidak perlu online. Karena ketika nanti teman-teman itu melakukan pendaftaran kepesertaan BPNT offline, nanti teman-teman akan lebih mudah mendapatkan akses menjadi peserta DTKS seperti itu. Jadi daftarnya kemana? Langsung ke desa boleh melalui operator desa masing-masing. Operator desa adalah mereka yang bekerja membantu terkait data-data penerima bantuan di desa masing-masing seperti itu ya. Nah teman-teman, memang untuk bantuan BPNT 2022 ini pesertanya adalah mereka yang menjadi peserta penerima bantuan BPNT reguler di tahun 2021. Ada yang BPNT murni hanya mendapatkan BPNT saja. Terus kemudian ada yang BPNT PKH, yaitu mereka yang mendapatkan PKH juga mendapatkan BPNT. Selama tahun 2021, para penerima bantuan BPNT reguler ini tidak ada masalah terkait penyalurannya karena datanya sudah padan dan sudah mengalami proses pemutakhiran data seperti itu. Jadi mereka akan diteruskan menjadi peserta bantuan BPNT tunai atau BSP tunai di tahun 2022. Nah, kemarin ada beberapa yang menginfokan bahwa ada KPM, BPNT, PPKM yang mendapatkan undangan untuk pencairan bantuan BSP tunai 2022. Nah, berarti untuk KPM, BPNT, PPKM di tahun 2021 yang mendapatkan undangan mengambil bantuan BSP tunai ini, otomatis status mereka dari yang KPM, BPNT, PPKM sekarang sudah berubah menjadi KPM, BPNT reguler. Saya ucapkan selamat ya. Jadi memang teman-teman untuk proses upgrade data, jadi yang awalnya sebagai peserta BPNT PPKM, terus kemudian mereka itu kategorinya sudah masuk ke dalam peserta BPNT reguler, maka dari pusat akan merekomendasikan nama-nama tersebut menjadi peserta BPNT reguler seperti itu. Nah, terakhir saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang belum pernah mendapat bantuan apapun. Untuk yang belum pernah mendapat bantuan apapun, saran saya adalah teman-teman harus mendaftarkan diri ke DTKS. Jadi mendaftarkan kepesertaan DTKS di desa masing-masing seperti itu ya. Jadi mendaftarkannya langsung melalui operator desa seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai mengajukan atau mengusulkan diri sebagai peserta DTKS. Nanti kalau sudah menjadi peserta DTKS, teman-teman akan berpeluang menjadi peserta BPNT ataupun peserta PKH. Tergantung di wilayah teman-teman itu ada penambahan kuota peserta penerima bantuan PKH atau BPNT seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mengecek status kepesertaannya di web Bansos itu kan yang muncul hanya nama dan umur ya teman-teman, tidak ada NIK. Jadi takutnya di web Bansos tersebut itu namanya sama dengan nama orang lain dan umurnya juga sama. Jadi ketika teman-teman mengecek di cek Bansos, harus teman-teman juga mengecek di kepesertaan DTKS melalui operator desa. Jadi nanti bisa dimatchingkan apakah benar namanya ibu ini itu nama teman-teman. Jadi dicocokkan dengan NIK-nya seperti itu. Karena di DTKS itu datanya lebih lengkap teman-teman. Ada NIK, ada nomor kakak, alamat, terus nama keluarga juga ada seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang masih musim hujan ya teman-teman. Ini di luar
sudah mau hujan. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.